وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. ربي زدنا علما warzuqna fahma. Segala puji milik Allah, mudah-mudahan kita terus istiqamah sampai nanti wafat husnul khatimah. Kedua kalinya sholawat juga bertangkaikan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa barik alaih. Hadirin, hari ini kita mau bahas Al-Quran surah Ali Imran ayat 81. Bagi jamaah di rumah bisa juga Ali Imran ayat 81-nya dibuka sampai beberapa ayat ke depannya insyaallah. Mari kita tilawah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitab wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. Qala a'aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri. Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Faman tawalla ba'da dhalik fa ulaika humul fasiqun. Afa ghayra dinillah yabghuna wa lahu aslam wa ma fis samawati wal ard ma fis samawati wal ard taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Artinya Allah berfirman, dan ingatlah ketika Allah mengambil pelajaran
Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan bersungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolong Rasulullah SAW. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu tentang para nabi dan aku menjadi saksi atas kamu. Man tawalla ba'da dzalik. Tetapi barang siapa yang berpaling sesudah itu, mereka adalah orang-orang fasiquna yang fasik. Tahu yang benar tapi enggak mau menjalankan. Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya berserah diri kepada Allah, baik dengan suka maupun dengan terpaksa, dan hanya kepada Allah sajalah kita dikembalikan. Jamaah yang dirahmati Allah, kita luruskan niat, kita bulatkan tekad, semoga Allah ridho atas apa yang kita pelajari di pagi ini insya Allah dengan segala keterbatasan. Yang pertama, Allah mengabarkan di ayat ini bahwa Allah telah mengambil janji dari setiap nabi yang Allah utus, mulai dari Adam sampai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janjinya adalah apa saja yang Allah berikan dan sampaikan kepada salah seorang di antara mereka berupa kitab-kitab, mu'jizat, hikmah-hikmah, kemudian setelah itu dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala mengambil janji dari para pengikut-pengikut mereka untuk setia membersamai para nabi dan rasul, menjadi pengikut mereka, supporter mereka, dan membersamai mereka serta menolong mereka. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah, berdasarkan paragraf pertama Al-Imam Ibnu Katsir mengutarakan bahwa tiap-tiap nabi punya hawari. Ingat nggak waktu kemarin Rasulullah bilang setiap nabi dan rasul punya hawari. Apa arti hawari? Penolong, yang membersamai, yang mensupport baik material ataupun non material. Itu selalu ada tuh jemaah. Dan bahkan itu nggak cuma sama nabi dan rasul aja. Sampai detik ini pun siapapun mereka yang berusaha untuk mensyiarkan agama Allah pasti disupport. Tapi saya kok belum ngelihat ya, fulanah, nggak ada supportnya. Dakwahnya dia sendirian. Hadirin, walaupun mungkin kita secara kasat mata melihatnya sendirian, support atas suatu kebaikan yang disampaikan itu, support paling awalnya sudah tentu adalah Allah. Jadi setiap orang melakukan kebaikan, nyampein kebaikan, support paling awalnya itu sebelum makhluk sudah pasti support paling awalnya adalah Allah. Allah jadi support yang paling utamanya. Maka gak usah takut sama kebaikan yang direncanakan lalu diwujudkan. Saya ulangi jemaah, terus di kolom komentar. Jangan takut tentang kebaikan yang direncanakan kemudian berusaha diwujudkan. Karena saat niat baik itu terpancang, sudah pasti sponsor utamanya adalah Allah. Allah kan jadi sponsor utama tiap-tiap kebaikan. Tapi kadang manusia meragukan Allah sehingga tidak terjadi keajaiban yang terlihat. Coba kalau dia yakin sama Allah, maka Allah akan tunjukkan bahwa hambaku, aku yang menyelesaikan semua rencana-rencana baikmu. Begitu kira-kira. Hadirin, jadi setiap nabi dan rasul punya hawari. Nabi Muhammad hawariyunnya siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Bilal bin Rabah, Salman Al-Farisi, Suhaib Ar-Rumi, dan banyak sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhum ajmain. Itu hawarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa juga sama punya. Nabi Musa juga sama punya. Yusuf, Yakub, Su'aib, Harun, Musa, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, dan nabi-nabi yang jauh sebelumnya, Nabi Ibrahim, Nuh, Hud, Salih, Idris, Adam, punya support. Nabi Adam paling dekatnya siapa? Anaknya beliau yang mensupport dakwah beliau. Jadi setiap pihak itu pasti punya supporter system
yang membersamai mereka dalam episode kebaikannya. Wa id akhadha mitsaqan nabi, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian para nabi, sungguh apa yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah. Artinya nabi diberikan oleh Allah beberapa hal yang tidak diberikan kepada manusia pada keseluruhan. Yang pertama, diberikan kitab. Ada suhuf Ibrahim, Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Musa kitabnya Taurat. Kalau Nabi Daud kitabnya Zabur. Kalau Nabi Isa kitabnya Injil. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'anul Karim. Dikasih kitab. Yang kedua, hikmah. Hikmah ini kata Imam Ibnu Katsir, yang pertama diberi ilmu yang tidak dimiliki oleh banyak manusia. Yang kedua, diberi kebijaksanaan dalam bertindak, kebijaksanaan dalam bersikap. Itu hikmah. Makanya atahullahul hikmah. Salah satu manusia yang paling bahagia itu adalah manusia yang Allah beri hikmah pada dia. Jadi hikmah ini ya diberikan kepada Nabi, ya diberikan kepada Rasul. Bisa juga manusia mendapat kebaikan dari hikmah yang diberikan Allah. Jadi manusia yang dapat hikmah itu manusia yang dikasih ilmu, dimudahkan mengamalkan ilmunya, dia bijaksana dalam bertindak, dia bijaksana dalam berucap. Begitu hadirin namanya hikmah. Yang berikutnya, Nabi dan Rasul diberikan mu'jizat. Mu'jizat itu akar katanya ajiz. Ajiz itu artinya lemah, melemahkan. Jadi namanya mukjizat itu melemahkan sesuatu yang membuat mereka semakin beriman kepada Allah. Atau mukjizat dalam bahasa lain adalah sesuatu yang di luar nalar manusia, yang di luar nalarnya manusia, menyelisihi kebiasaan manusia, membuat mereka takjub lalu tunduk beriman kepada Allah. Itu namanya mukjizat. Seperti mukjizatnya Nabi Musa, tongkatnya dipukulkan ke batu, terbelah lautan. Kemarin kita belajar mukjizatnya Nabi Isa. Apa mukjizat Nabi Isa? Menghidupkan orang yang mati, terus menyembuhkan orang yang buta, terus menyembuhkan penyakit belang, terus apa lagi? Menghidupkan orang mati, ya, Masya Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu mukjizat. Nabi Muhammad mukjizatnya apa? Dari tangannya keluar air, beliau membelah bulan, beliau menutup, lalu nasi itu cukup untuk ratusan bahkan ribuan para sahabat. Dari Nabi SAW adanya Al-Quran sampai hari ini mukjizat jamaah. Al-Quranul Karim sampai detik ini, sampai hari ini mukjizat yang kita punya. Allahu Akbar walillahilham. Kalau jamaah melihat satu-satunya warisan Nabi yang bisa kita memeluknya, mendekapnya, mentadabburinya, mempelajarinya, dan mukjizat itu ada sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat. Mukjizat itu adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Tapi berapa banyak kita mengamalkan ayat Allah yang namanya Qur'ana mahjuro. Al-Quran ini dijadikan sesuatu yang diabaikan. Mereka berhukum tapi bukan kepada Al-Quran, mereka berhukum kepada selain Al-Quran. Padahal dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hadirin, jadi Nabi itu dikaruniai pertama hikmah, yang kedua kitab, yang ketiga mukjizat, dikasih mukjizat. Kalau mukjizatnya Nabi Ibrahim apa? Tidak hangus dibakar. Ada dalam Al-Quran Allah berfirman, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, menjadi dinginlah engkau. Bahkan kalimatnya hebatnya luar biasa diksi dalam Al-Quran itu jemaah. Ya narukuni, wahai api, dinginlah engkau. Was bardan itu dingin, wasalaman, dan jadilah engkau bukan cuma sekedar dingin, tapi engkau menyelamatkan ala Ibrahim, atas Ibrahim yang sedang dibakar. Kalau dingin bisa mati nggak? Bisa, kalau kedinginan mati jemaah. Makanya kalimatnya barda, ya naru, wahai api, kuni, jadilah kamu bardan, dingin, wasalaman, dan selamat, atau dan menjadi keselamatan ala Ibrahim, atas Nabi Ibrahim. Apa hikmahnya? Mukjizat Nabi Ibrahim itu hikmahnya kalau kita pelajari, jadilah orang yang ketika dibakar namanya, dirobek kehormatannya, digibahi dirinya, difitnah dirinya, dia jadi orang yang tetap keep cool, santai, adem, ayem,
Gak merasa kepanasan dengan itu semua karena Allah sebaik-baik penolong untuk mereka. Sahabat TikTok, YouTube dan Instagram, mungkin ada di antara kita yang hari ini lagi galau. Masalah rumah tangganya, atau masalah bisnisnya yang dicurangi, atau masalah amanah yang diciderai oleh orang yang selama ini dipercayai, atau masalah saling bertetangga, menghadirkan kekurang nyamanan dalam bertetangga, atau hubungan antar orang tua dengan anaknya. Kalau kita tarik ke kisah Ibrahim, itu seperti Ibrahim yang lagi dibakar dengan satu masalah yang berat lagi besar. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan aku dari masalah yang besar ini, Allah nanti selamatkan kita. Api yang tadinya besar membakar jadi dingin dan jadi keselamatan buat kita. Boleh jadi masalah yang tadinya besar, masalah sama pasangan, dalam rumah tangga, anak-anak, sama mertua, sama tetangga, sama orang yang kita percayai ternyata mengkhianati. Boleh jadi itu cara Allah dalam tanda petik sedang membakar tapi inginnya kita selamat sehingga mengambil hikmah dari setiap episode yang terlewat. Pelajarannya, oh ternyata dia berbuat selingkuh, memang pantasnya dia sama peselingkuh. Semoga Allah gantikan pasangan yang lebih baik. Oh ternyata dia berkhianat, memang sudah pantasnya dia keluar karena dia seorang pengkhianat. Yakinkan pada diri kita, Allah nanti berikan kita dingin dan keselamatan buat kita. Diganti sama orang yang lebih baik. Oh ternyata ada mereka-mereka yang durhaka kepada orang tuanya. Ini dalam rangka Allah ingin menjadikan dingin lalu menjadikan kita hamba yang lebih baik. Dan keselamatan buat kita tuh masalah yang besar itu. Oh boleh jadi dari sini Allah mengambil kita sebagai hamba yang, ayo hambaku sesungguhnya iman tidak dapat diwarisi kepada anak-anakmu maka bertakwalah kepadaku, aku sebaik-baik penolong untukmu. Jadi masalah besar itu seperti perumpamaannya api yang membakar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mah santai di dalam jemaah, gak kepanasan, gak. Nabi Ibrahim santai di dalam. Orang bilang kasihan ya dia ditipu, kasihan yang dia rumah tangganya, kasihan ya dia sama mertuanya, kasihan ya dia sama anaknya, kasihan ya dia dicurangi, kasihan. Nabi Ibrahim kan dikasihani jemaah. Karena dibakar hidup-hidup. Mati nih Ibrahim, kasihan hangus dia. Tapi begitu apinya habis, Nabi Ibrahim tersenyum. Nabi Ibrahim sehat, selamat. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Manusia-manusia yang beriman sama Allah melihat keajaiban itu akan datang buat dirinya. Pasti jemaah, gak usah takut jemaah. Orang yang yakin sama Allah, benar imannya sama Allah, benar tauhidnya kepada Allah, dia menjaga tauhidnya semurni-murninya, dia akan melihat maha baiknya Allah menyelamatkan dia dari api. Sebagaimana Allah selamatkan Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim api, kalau kita masalah dalam rumah tangga, masalah dalam kehidupan, masalah dalam bisnis. Nanti Allah selamatkan hambaku, aku jadikan masalah ini kecil bagimu. Biarkan dia berkhianat membawa uang ratusan juta. Ingat hambaku, besok aku titipkan kepadamu miliaran yang kamu dikelilingi orang-orang yang amanah. Yakin aja, gitu dulu jemaah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kisah favorit yang selalu saya ingatkan sama jemaah. Dulu ada seseorang ditipu 70 juta, uangnya dibawa kabur sama orang yang paling dia percaya. Untuk kemudian ketika corona usaha online-nya bus naik drastis, lalu dia kemudian bercerita. Benar Ustadz, alhamdulillah pengkhianat itu sudah pergi membawa uang kabur 70 juta. Coba kalau dia masih ikut sama saya sekarang, mungkin yang dia bawa kabur sudah miliaran. Karena luar biasanya Allah karuniakan semenjak corona semakin meningkat luar biasa. Kadang masalah datang bertubi-tubi, Allah ingin membuat kita dewasa jemaah. Dewasa kan bukan cuma karena ilmu, S2, S3, S4, S5, S23, waduh banyak banget udah. Bukan cuma karena gelar sarjananya, dewasa tuh karena pengalamannya. Banyak orang saling berpesan, kamu harus pinter akademis, kamu harus pinter matematika, kamu harus pinter di kelas. Hei jemaah, jangan sampai lupa ya jemaah.
Boleh nggak apa-apa pintar akademis. Silahkan jadi yang cum laude. Silahkan jadi yang ranking 1 tak terbantahkan, tak terkalahkan. Tapi ingat, jadilah orang yang cerdas dalam kehidupan yang nyata. Jadilah orang yang pintar dalam kehidupan. Karena pintar di kelas nggak menjamin dia sukses dalam kehidupan, betul? Juara kelas ranking 1 tak terbantahkan bukan berarti dia juara juga di dunia nyata, betul? Begitu jemaah. Gak perlu kecewa kalau nanti anak kita gak sesuai dengan harapan kita dalam akademisnya. Aduh nak, kamu kok matematikanya 3, matematikanya kok 2. Doakan aja jemaah. Rabbi habli minas salihin. Doa terbaik yang dipanjatkan. Apa sih doa supaya saya dapat mantu Ustadz? Rabbi habli minas salihin. Apa sih doa supaya anak saya tumbuh dengan kebaikan, dikelilingi orang-orang yang baik? Rabbi habli minas salihin. Banyak orang tua, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Sahabat TikTok, YouTube, Instagram, tolong di screenshot video ini, nanti disebarluaskan ya videonya jadiin story WA. Banyak orang tua sibuk membandingkan anak-anaknya dengan anak sahabatnya. Tapi banyak orang tua tidak menyadari bahwa kualitas dirinya sebagai orang tua tidak sama dengan kualitas sahabatnya sebagai orang tua. Saya ulangi. Banyak orang tua membandingkan anaknya dengan anak sahabatnya. Tapi mereka lupa membandingkan dirinya dengan sahabatnya. Tuh loh, anak temennya papa, hafal loh. Al-Mulk, Al-Qalam, Al-Jasiyah, Az-Zariyat, Qaf, An-Najm. Lalu menghafal lagi surah-surah yang lain. Al-Waqiah, Ar-Rahman, Yasin, ini hafal loh. Kamu nih gimana toh? Dia mengkomparasikan anaknya dengan anak sahabatnya, sedangkan dia lupa membandingkan dirinya dengan sahabatnya. Kita ingin anak kita baik, tapi kita lupa jadi orang tua yang baik. Kadang itu terjadi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, boleh jadiin orang sebagai motivasi buat kita bertumbuh lebih baik. Boleh untuk bertumbuh lebih baik, bukan untuk merusak mental anak. Boleh membandingkan anak kita, nak kejar beliau nak, cerdasnya bukan main beliau, ayo nak kejar beliau, boleh. Tapi bukan untuk merusak mentalnya. Kamu nih apa sih? Kayak beliau, itu rusak mentalnya. Tapi kalau kita bilangnya, nak kejar beliau, cerdas, berpengaruh, luas, ayo nak bismillah nak. Samai ilmu beliau, samai hafalan Quran beliau, ayo nak bismillah, kamu bisa. Nah ini namanya bukan membandingkan tapi menjadikan satu orang sebagai tolak ukur berkehidupan. Yuk kita bahas lagi jemaah. Kemudian datang kepadamu seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolong mereka. Maknanya adalah yang pertama, Nabi dan Rasul itu pasti akan ada pengikutnya dan akan ada penolongnya. Ada yang beriman, ada yang menolong. Walau tak seberapa dibanding Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah naik ke langit, lalu dijumpai. Wahai malaikat Jibril, itu siapa? Itu sungguh Nabi Adam, pengikutnya hanya beberapa. Itu siapa? Nabi Nuh, pengikutnya hanya beberapa. Lalu aku bertemu dengan yang jumlahnya lebih banyak lagi. Itu siapa? Pengikutnya Ibrahim, lebih banyak lagi. Siapa? Musa. Aku ketemu lagi yang lebih banyak. Aku kira itu umatku. Ternyata itu adalah pengikutnya Nabi Isa. Lalu aku berjumpa dengan yang paling banyak di akhirat. Aku bertanya kepada Jibril, wahai Jibril itu siapa? Itu adalah umatmu, wahai Muhammad SAW. Jadi besok syurganya Allah, umat paling banyak yang mendominasi syurganya Allah adalah umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka banyak-banyak bersolawat jamaah. Tulis di kolom komentar sahabat, solawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Banyak-banyak bersolawat. Jadi umatnya Nabi itu privilege yang luar biasa. Jadi umatnya Rasulullah itu keistimewaan,
privilege yang luar biasa. Umurnya pendek, tapi dijadikan dari umur yang pendek itu pahala yang menyamai mereka yang umurnya panjang. Dulu ada cerita, umatnya Nabi Musa nangis, menangisi seorang anak yang wafat. Ibu, kenapa nangis? Anak saya wafat. Anak saya wafat sedangkan usianya masih muda. Lalu ditanya, berapa usia anak ibu? 250 tahun. Anaknya wafat 250 tahun dibilang masih muda. Lalu disampaikan pada zaman Nabi Musa nih, wahai ibu, tahu nggak, akan datang masa di mana generasi di masa itu, umatnya seorang nabi di masa itu umurnya cuma 60 tahun. Gak ada yang lebih daripada 100 kayak kita gini sampai bahkan ribuan tahun. Gak ada. Cuma 60 tahun hidupnya. Ibu ini kaget. Loh, 60 tahun. Kalau 250 tahun aja dianggap meninggal masih muda, apalagi 60 tahun. Lalu ibu ini bilang, jemaah, kalau itu adalah generasi saya dan anak-anak saya, beliau bersumpah, demi Allah saya akan menjadikan 60 tahun yang saya punya itu semuanya ibadah sama Allah. Enggak saya ngelakuin yang lain, Allah. Karena waktu itu umatnya Musa memandang 250 tahun aja masih kecil. 250 tahun masih kecil. Ini umur umatnya Nabi Muhammad SAW 60 tahun, hadirin. Beliau sampai mengutarakan, kalau itu adalah generasiku maka tidak akan sedikit pun aku pakai untuk selain ibadah. Hanya ibadah, hanya ibadah, hanya ibadah. Bahkan dalam asar aku akan naik ke sebuah bukit, menyendiri di sana dan full ibadah saja. Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sudah tiba zamannya jemaah, penuh dengan kemelut fitnah. Fitnah sosial media, fitnah di genggaman jari jemari kita, yakni handphone yang dipunya. Fitnah di beragam sudut, di berbagai macam sisi. Sudah tiba saatnya kalau datang hari-hari seperti ini, jaga 3. 1, jaga sholat. 2, jaga taat. 3, jauhi maksiat. Itu pesan para ulama. Kalau datang kondisi-kondisi situasi seperti ini, wasiat para ulama udah jaga sholat, jaga taat, jauhi maksiat. Ketemu circle yang gak nyaman, gak pantas, kurang ahsan, udah ganti circle jemaah. Ketemu lingkungan yang kurang baik, ganti lingkungan jemaah. Ketemu partner, teman, sebangku, satu kampus yang mengajak kepada maksiat, udah hindari jemaah. Cari circle yang baik, cari teman yang baik. Teman duduk yang baik itu mempengaruhi siapa dia duduk bersama mereka. Teman sekamar itu mempengaruhi, teman sekos-kosan itu mempengaruhi. Teman satu kampus, kalau Anda salah bergaul itu bisa mempengaruhi Anda. Maka hati-hati dalam bergaul. Pilih yang baik. Kata Nabi dalam hadis, "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya, maka berhati-hatilah memilih teman dekat. Jadi setiap seorang nabi itu pasti ada penolong, pasti ada pensupport dan ada yang beriman. Dan paling banyak yang beriman adalah umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah jadi umatnya Nabi Muhammad jemaah. Umurnya pendek, ibadahnya ringkas dan singkat, dan pahalanya bisa menyamai umat-umat terdahulu. Bahagia jemaah. Jadi umatnya Nabi Muhammad bahagia. Senang kita. Beramal dikit diganjar 700 kali lipat. Apalagi kemarin. Beriman sama Nabi Muhammad, menjalankan malam-malam qadar dengan usaha terbaik kita, diganjar berapa yang lebih baik? Lebih baik dari 1000 bulan. Dan ingat ya jemaah, umur kita tuh semakin hari tuh semakin jelang dekat dengan kematian. Banyak orang bilang kayak gini, hidup kan cuma sekali, ayo kita nikmati. Benar. Mereka yang mau menikmati hidup, saya jawab benar. Tapi jangan lupa, mati juga cuma sekali. Ayo bersiap mulai detik ini. Hidup cuma sekali, ayo kita nikmati.
Hei, tapi jangan lupa mati juga cuma sekali. Ayo bersiap mulai hari ini. Makin kesana kan kita obrolannya udah beda. Masa muda obrolannya, ayo spot mana yang instagramable, yang makannya enak, yang uangnya terjangkau. Yuk kita pergi. Zaman-zaman muda, makan di mana pertanyaannya. Kalau kita yang udah 40 tahun pertanyaannya, 50 tahun, 60 tahun pertanyaannya apa? Emang masih nanya, di mana spot makan yang enak? Enggak, pertanyaannya obat apa yang mujarab nih? Asam urat pegel linu, asam urat, apalagi asam lambung, kolesterol. Aduh ya Allah, obat apa? Sekarang obrolannya udah obat apa nih? Ayo mas ganti mas, jangan makan nasi putih, pakai nasi merah. Ayo jangan gini. Udah beda lagi nih obrolan-obrolannya jemaah. Dulu masih muda, belum punya uang, mau makan yang mewah-mewah, nggak bisa karena nggak punya uang. Sekarang punya uang, nggak bisa makan karena masalah kesehatan. Hayo jamaah, lagi diingetin. Emang tempat kita mah bukan di dunia, tempat kita di akhirat. Kadang sesekali, ayo difikirkan ya jamaah. Besok kalau saya meninggal tuh gimana ya? Apa amal solehnya ya? Jariah apa yang sudah tertoreh ya? Sambil direnungi gitu jemaah. Direnungi, dipertimbangkan. Emang udah siap apa ya? Kalau kita wafat hari ini kita udah siap apa? Kan pertanyaan yang paling sering membuat orang takut, pertanyaan tentang kematian. Kalau mati hari ini siap gak? Aduh jangan bicara meninggalan lah. Belum siap Nah. Makanya ayo bersiap. Salah satunya adalah dengan beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tanda iman 3. Udah hatam ya jemaah. Yang pertama iqraru bil lisan. Iman itu diikrarkan dengan lisan. Syahadat misalkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Yang kedua tasdiqu bil qalb. Dibenarkan dengan hati. Jadi dia meresap dalam hati. Jadi dia berzikir yang gak sembarang zikir. Banallah, bukan. Tapi subhanallah, diresapi, dinikmati. Terus yang ketiga, lalu dilakukan dengan amal perbuatan. Itu namanya iman. Baru di mulut doang, itu belum bisa dikatakan iman. Qalu aqrarna, qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Mereka menjawab, kami mengakui beriman kepada Nabi dan utusanmu ya Allah. Dan Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah wahai para nabi, dan aku menjadi saksi atas kalian. Orang-orang beriman itu saksi-saksinya adalah Allah. Bahkan Allah bukan cuma jadi saksi, bahkan Allah jadi wali untuk orang yang beriman. Ingat gak Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 257 yang tempo hari kita tadabur ayat itu. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah walinya orang-orang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, yang mengeluarkan orang beriman dari yang gelap menuju yang terang benderang cerah. Seakan Allah meyakinkan pada kita, wahai hambaku, selama kamu beriman kepadaku, yakinmu benar hanya kepadaku, pastikan bahwa setiap kegelapan dalam episode hidupmu, aku bisa mengubahnya seketika menjadi terang benderang. Dulu kamu terpuruk, aku sukseskan kamu di bidang yang kamu tekuni. Dulu kamu jahil, aku berikan kamu ilmu karena kamu beriman kepadaku. Masalah ilmu mah bukan masalah keras-kerasan belajar. Masalah ilmu bukan masalah banyak-banyaknya hafal. Tapi masalah ilmu dan mendapatkan serta mengamalkannya adalah masalah tentang taufik dari Allah. Allah berikan gak? Makanya para ulama tuh menasihati para anak-anaknya itu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282 tentang yang belajar. Jadi anaknya yang masuk pondok, kalau bahasa kitanya ya jamaah ya, anaknya yang masuk pondok, anaknya yang belajar di santren, anaknya yang belajar di sekolah-sekolah umum,
Yang ditekankan tuh bukan, nak nilai harus bagus, nak ayo kampusmu harus cum laude, nak harus jadi lulusan terbaik, nak belum itu. Tapi yang mereka pahamkan, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Al-Quran surah Al-Baqarah 282 ayat penggalan jelang terakhirnya. Wattaqullah, nak bertakwa ya sama Allah. Wa yu'allimukumullah. Nanti kalau kamu bertakwa, Allah yang bagi ilmu sama kamu, nak. Kamu tadinya jahil, Allah titipkan ilmu kepada dirimu. Kamu yang tadinya kurang, Allah cukupkan. Kamu yang tadinya miskin, Allah mampukan. Kamu yang tadinya belum bisa mengamalkan, Allah bantu memudahkan dirimu. Beri taufik kepadamu untuk mengamalkan setiap ilmu yang kau punya. Itu hadirin, Masya Allah. Maka saya mengajak diri saya dan kita semua, ayo beriman dengan semurni-murninya iman. Allah tuh gak akan pernah mengecewakan hambanya yang beriman. Pasti hambanya yang beriman akan dikaruniai kebaikan, kemudahan. Hidup punya banyak cerita dan banyak episode. Tapi selama kita beriman kepada Allah, setiap episode yang rumit dan sulit akan berakhir happy ending. Pasti begitu. Setiap episode yang rumit dan sulit, selama kita beriman sama Allah, akan berakhir dengan happy ending. Barakallahu fikum. Yuk lanjut lagi jamaah. Afa ghaira dinillah yabghun. Afa ghaira dinillah yabghun. Apakah mereka mencari agama yang lain daripada agama Allah? Padahal hanya kepada Allah sajalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi menyembah, berserah diri, baik dalam keadaan rela maupun dalam keadaan terpaksa, dan hanya kepada Allah sajalah kalian dikembalikan. Ayat ini itu nanti senada. Kita udah lewati nih. Iya, awal-awal Ali Imran kemarin. Ali Imran Allah berfirman, Innad dina indallahil Islam. Jadi ayat ini, ayat 83 Ali Imran itu senada dengan Ali Imran yang innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Login makanya, login. Apa login? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ini jemaah. Saya ngelihat ada postingan di sosial media itu cukup unik, tapi kayaknya kalau ditiru, Masya Allah, tabarakallah, ini lumayan bagus nih jemaah. Jadi gini, di mobil ada orang pasang jemaah. Ada pemudik, kan biasanya mudik itu pasangan mobilnya macam-macam ya. Maaf ma, anakmu baru bisa membawa rindu, belum bisa membawa mantu gitu ya kan. Ini tulisan di belakang mobilnya, saya bersaksi bahwa saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Tulisan di belakang mobilnya begitu jemaah. Beliau mudik, bayangin aja. Kalau mudik ditonton oleh ribuan orang, berapa ribu orang udah beliau syahadatin tuh jemaah. Berapa ribu orang tuh udah beliau syahadatkan. Karena kan orang di belakang mobil biasanya baca. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Masya Allah. Luar biasa tuh cara dakwahnya beliau tuh. Mobil belakangnya dikasih 2 kalimat syahadat, luar biasa. Kembali jemaah. Dan bahkan dakwahnya Rasulullah SAW sejak dulu dakwah tentang mengajak untuk tauhid kepada Allah. Gak berbuat syirik, tidak menduakan Allah dengan sesuatu pun. Dan hari ini pun yang harus dipegang teguh oleh kita bersama tentang tauhidullah. Gimana kita beriman sama Allah, yakin sama Allah, tidak meragukan Allah sedikit pun. Di genggamannya lah semua kebaikan-kebaikan. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah kita dapatkan insya Allah. Orang mukmin itu punya karakter. Yang pertama berserah diri kepada Allah dan hatinya tulus hanya untuk Allah, seluruh raganya dikembalikan kepada Allah. Dan sedangkan orang kafir berserah diri kepada selain Allah, mereka terpaksa
dalam kebaikan yang dilakukan, dan mereka termasuk orang-orang yang menyerahkan raga dan semuanya kepada selain Allah. Itulah orang-orang kufur. Jadi orang beriman tuh serahkan semuanya sama Allah. Bab menyerahkan, ada kalimat hidup kita yang berat sebab karena kita yang kadang memikulnya sendirian, lupa berpasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk setiap hal lakukan yang terbaik, lalu serahkan kepada Allah. Untuk setiap waktu lakukan yang terbaik, tawakal ala Allah. Untuk setiap usaha dan niat baik yang diikhtiarkan, tawakal ala Allah. Banyak manusia mengandalkan dirinya, padahal Allah zat penentu segala-galanya. Ikhtiar terbaik memang harus, tapi berserah kepada Allah pun juga keharusan yang gak kalah pentingnya. Jadi harus tawakal sama Allah. Saat kita udah benar-benar gak ngerti mau ngapain lagi, setelah ikhtiar, usaha terbaik yang kita lalui, pasrah sama Allah. Saat masalah rumah tangga menghimpit, kok pasangan saya begini ya? Ternyata dia curang, ternyata dia berbuat serong. Terus apa yang bisa dilakukan? Dikasih kesempatan mengulangi hal yang sama. Dikasih kesempatan yang kedua, diulangi lagi yang ketiga dengan perihal yang sama. Terus apa yang harus dilakukan? Serahkan sama Allah. Libatkan Allah. Gelar sejadah, sholat sunnah, istikharah. Minta petunjuk dari Allah, semoga Allah memberi yang terbaik. Kalau memang yang terbaik diberi kesempatan yang keempat, yang kelima, yang ketujuh, yang ke-10, yang ke-20, silakan. Tapi kalaupun memang mencukupkan, semoga Allah beri ganti yang lebih baik. Karena setia itu soal mental jemaah. Mau dia sibuk kehidupannya, bertemu dengan banyak orang, kalau mentalnya setia, akan setia. Tapi kalau mentalnya sudah senangnya berbuat serong, mau dia dikekang seperti apapun, karena mentalnya sudah mental nyerong, maka akan ada celah bagi dia berbuat khianat kepada pasangannya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ikhtiarkan saja yang terbaik, serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bab berazam, idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Sebuah tekad kebaikan yang kuat ada imbangannya. Ada cara mengimbangi supaya tekad yang kuat itu selalu terkawal dengan baik. Yakni fatawakkal 'ala Allah. Setelah azam tekadmu yang sangat baik itu terpancang dengan hebat, lalu kamu ikhtiarkan dengan sebegitu dahsyatnya, tawakal 'ala Allah. Kekuatan yang mengimbangi dengan itu semua hanyalah berserah kepada Allah. Ciri orang beriman, berserah sama Allah. Jadi serahkan kepada Allah. Ciri yang kedua, hati yang tulus hanya kepada Allah. Ini kata Imam Ibnu Katsir. Ciri orang beriman yang kedua, hati yang tulus untuk Allah. Gak ada di hatinya kecuali Allah. Terus ciri yang ketiga, raganya dipakai untuk ibadah kepada Allah. Raganya itu berarti ya semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Fikirannya, waktunya, gerak langkah kakinya, ketikan jempolnya. Pokoknya wajismuhu fima ablah. Ada pertanyaan dari Nabi kan, Nabi bersabda wajismuhu, badanmu itu fima ablah, dipakai buat apa? Badan dipakai buat apa? Tangan, kaki, kepala, rambut, tenaga yang tersisa, waktu. Ditanya semua jemaah. Jadi ciri yang ketiga, raganya dipakai untuk ibadah kepada Allah. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, bahwasanya kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, kepada Allah sajalah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi berserah diri dengan suka maupun terpaksa. Yakni
mereka semua, baik semua alam semesta ini tunduk sama Allah, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jamaah yang dirahmati Allah, semua yang ada di alam semesta ini tunduk sama Allah. Hebatnya laut tuh jemaah. Kita kalau lautan dengan ombak naik setinggi 20 meter menggulung kita, wafat kita jemaah. Api kalau letupan dan letusannya itu menjangkau kepada diri kita, wedus gembelnya atau awan panasnya itu mengenai diri kita, wafat kita jemaah, meninggal. Itu aja yang sehebat itu, gunung-gunung yang sedahsyat itu, lautan samudra luas yang sehebat itu, tunduk sama Allah. Kenapa kita manusia yang ringkih, lemah, kecil, tak berdaya, sombongnya bukan main. Ini saya yang ngatur. Kan kata Fir'aun gitu ya. Tajri min tahti, kata Fir'aun. Ini sungai Nil di bawah kendali saya. Mati juga atas laut yang menenggelamkan dirinya. Dia bilang air dia yang mengendalikan. Dia mati di dalam air. Gimana sih? Sekuat apapun orang zalim, ujung-ujungnya pasti binasa. Sudah ada depan mata. Fir'aun contohnya. Sekuat apapun orang zalim itu berkuasa, kalau zalim luar biasa, akan binasa juga. Sudah ada contohnya Fir'aun. Secerdas apapun tokoh agama, kalau dia membawa ayat-ayat Allah ini untuk kepentingan dunianya, binasa juga. Sudah ada contohnya Bal'am bin Baura. Sepintar apapun teknokrat, kalau dia mengkadali dengan ilmu dan kepintarannya, ujung-ujungnya binasa juga. Sudah ada contohnya Haman. Sekaya apapun orang kaya, kalau dia dengan kekayaannya menzalimi banyak pihak, pasti binasa juga. Sudah ada contohnya. Siapa contohnya? Qarun. Tambah satu lagi, yang kelima. Bagaimanapun jemaah, kalau rakyatnya rakyat yang suka membantah, ngeyelan, rakyatnya tidak mau menjalankan ketaatan, pasti akan binasa juga. Sudah ada contohnya Bani Israel. 5. Penguasanya, teknokratnya, tokoh agamanya, orang kayanya, rakyatnya. Saya ulangi jemaah. Penyebab binasanya suatu kaum 5. Penguasanya, teknokratnya, tokoh agamanya, lalu kemudian orang kayanya, rakyatnya. Sudah ada contohnya. Siapa penguasanya? Fir'aun. Siapa tokoh agamanya yang menjual ayat untuk kepentingan dunianya sendiri? Siapa? Bal'am bin Baura. Siapa teknokratnya, orang pintarnya? Haman. Siapa orang kayanya? Qarun. Siapa rakyatnya? Bani Israel. Ayo kita perbaiki diri kita. Bismillah, perbaiki hal terkecil yang bisa diperbaiki. Kalau memang minimal diri kita dan keluarga kita, ayo kita perbaiki bersama. Semoga kita jadi rakyat-rakyat yang baik. Nanti Allah berikan pemimpin-pemimpin yang baik. Orang kayanya dermawan, orang kaya rayanya sadar berzakat. Lalu orang-orang tokoh agamanya membimbing umat mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada kepentingan duniawinya pribadi. Lalu orang-orang cerdasnya menggunakan keilmuan dan kecerdasannya untuk menolong agama Allah. Kalau zaman Nabi, siapa? Nabi SAW penguasanya. Ilmuannya seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Abu Bakar, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah dan yang lainnya. Orang kayanya seperti Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Zubair bin Awam dan para orang-orang kaya yang lain. Lalu tokoh agamanya ya jelas baginda Nabi SAW. Lalu rakyatnya seperti
para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, yang bergelar radhiyallahu anhum waradu'an. Allah ridho sama mereka dan mereka juga ridho atas ketetapannya Allah. Indahnya luar biasa jemaah. Semoga Allah hadirkan di tengah-tengah kita nanti sosok yang terbaik menurut Allah lewat cara-cara terbaik yang mentaati syariat-syariat Allah. Tidak ada pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah, yang semuanya tunduk patuh kepada semua syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu ya jemaah. Besok kita lanjutkan. Oh, statement terakhir. Barang siapa mencari, mohon maaf. Terakhir, barang siapa mencari agama selain agama Allah, wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Ayat 85 surah Ali Imran, ayat 85. Maka mereka akan jadi orang yang rugi kalau mereka mencari agama selain Islam. Barakallahu fikum. Kita nanti lanjutin ya jemaah di ayat 86 di hari esok insyaallah. Dan mohon izin tanggal 3 Mei sampai 16. Mohon maaf Mas, bukan 17, 16 kami udah di sini insyaallah. 16 malam insyaallah udah di sini. Jadi 17-nya bisa subuh syuruk di sini. Sekitaran 3 Mei sampai 16 Mei kami akan ada di Jabodetabek kecuali Bekasi, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang. Jadwalnya sebentar lagi akan diupload di Instagram, tapi jadwal yang lama sudah diupload beberapa pekan yang lalu. Nanti jadwal yang baru tentang penyesuaian tempat-tempatnya akan kami upload yang baru. Bagi sahabat yang di Depok, Tangerang, Bogor dan Jakarta, insya Allah nanti kita bisa main bersama. Kalau yang di Jakarta di Menteng, kalau yang di Bogor di Masjid As-Sofia tanggal 8 Mei, di Tangerang di daerah BSD atau daerah yang sekitarnya, lalu di mana lagi? Depok. Nanti, oh ya teman-teman, mohon luangkan waktu, insya Allah kita akan adakan syawalan halal bihalal di kediaman orang tua kami, orang tua saya yang di perumahan Komplek Marinir Blok F1 nomor 2, Meruyung Limo, Depok, Jawa Barat. Kita akan adakan halal bihalal di sana tanggal 12, hari Jumat tanggal 12 Mei kalau nggak salah. Hari Jumat tanggal 12 Mei. Jadi buat teman-teman yang mau datang ke kediaman orang tua kami, siapkan waktu ya tanggal 12 Mei itu pukul 4 sore sampai maghrib. Jam 16, jam 16, 4 sore sampai maghrib itu Mei tanggal 12 hari Jumat. Nanti kita halal bihalal di kediaman orang tua kami. Nanti saya share log di grup insya Allah ketika sudah jelang hari yang dekat. Bagi sahabat di TikTok, YouTube, Instagram, terima kasih banyak sudah membersamai. Jamaah offline juga makasih banyak sudah membersamai. Bagi jamaah kalau ada yang mau belajar bareng, lalu dapat info kajian saya, dapat share log kalau pas lagi nanti ada acara-acara kajian di kediaman orang tua kami di Depok. Lalu jamaah juga kalau mau dapat video-video pendek potongan dakwah kami gratis, sahabat bisa bergabung di grup WhatsApp kajian saya, tap link di bio, sebut nama asal kota asal negara. Caranya tap link di bio, sebut nama asal kota asal negara. Gratis. Barakallahu fikum. Mari kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh lupa, karena ada Mas Hadi, waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Silakan Mas Hadi. Pada kangen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati, meridhoi dan melindungi Pak Ustadz, kita semua dan seluruh kaum muslimin. Izin satu pertanyaan Pak Ustadz. Mentadaburi ayat 81 Ali Imran ini tentang perjanjian manusia dengan Allah. Pertanyaannya, apakah setiap manusia sebelum lahir ke dunia sudah ada perjanjian dengan Allah? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan bila saat mati nanti hamba bisa mengucapkan la ilaha illallah sudah pasti masuk surga. Jazakumullah khairan katsira. Wa jazakumullah khairan jazaa. Bagaimana agar kita dimudahkan Allah, diberi taufik oleh Allah mengucapkan la ilaha illallah dan meninggal wafat dalam keadaan masuk surganya Allah. An-Nabi SAW pernah ditanya, pertanyaannya sama.
Sahabat ini bertanya tapi dalam konteks runtutan kalimat yang berbeda. Ya Rasulullah, apa pendapat Anda kalau saya menjalankan yang wajib-wajib yang Allah perintahkan, menjauhi yang Allah larang? Lalu walam azid dzalika minhu bisyai. Walam azid dzalika minhu bisyai. Saya tidak menambahkan sedikit pun dari apa syariat yang sudah engkau sampaikan. A'adkhul jannah? Apakah saya masuk surga? Jawaban Nabi qala na'am. Iya, kamu masuk surga. Jadi gimana cara kita masuk surga? Taat sama Allah, jauhi maksiat yang Allah murkai, jangan ditambah-tambahi, jangan dikurang-kurangi, lakukan sesuai yang diperintahkan. Adkhul jannah, na'am, kata Nabi. Apakah saya masuk surga? Iya. Jadi begitu Mas Hadi, semoga sedikit amalan tadi menggugah semangat kita untuk terus mempersiapkan diri. Ingat, hidup cuma sekali, ayo nikmati. Ya itu benar, tapi jangan lupa mati juga cuma sekali. Ayo bersiap mulai detik ini. Barakallahu fikum. Ada lagi pertanyaan Mas? Gak ada? Baik, kalau gak ada kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga di rumah, sahabat TikTok, YouTube, Instagram. Kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya gratis, belajar bareng, tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Barakallah.